Kondisi laut perairan yang sering keruh di sekitar pulau tempat tinggal orang-orang sampan ini juga sedikit banyak mengubah jalan pikiran mereka. Di saat air keruh tak banyak ikan yang bisa mereka tangkap, maka berpikir alternatif hidup di darat mulai menjadi perhatian orang-orang sampan, terutama kaum mudanya. Banyak dari kalangan muda suku laut yang telah bekerja di kantong-kantong industri di Pulau Batam. Jika laut sedang dalam kondisi baik, mereka bisa mendapatkan hasil laut berupa ikan dingkis dan kerapu sonok. Dua jenis ikan ini memang menjadi primadona karena harganya tinggi di pasaran Riau, Batam, dan Singapura. Sayangnya, ikan dingkis dan kerapu sonok hanya mudah dicari pada bulan menjelang awal Januari. Harga ikan dingkis dan kerapu sonok menjadi tinggi, selain karena munculnya pada musim tertentu, juga karena berkaitan dengan Tahun Baru Cina Imlek. Konon, harga ikan dingkis dan kerapu sonok bisa mencapai Rp48.000 per kilogramnya, atau $35 Singapura di pasaran Singapura, setara dengan Rp60.000 per kilogram. Tradisi suku laut yang turun-temurun hidup mengembara di laut membuat mereka merasa lebih nyaman hidup di atas perahu dan berpindah-pindah. Namun di sisi lain, pergaulan sosial mereka menjadi kurang luas. Yang terpenting, pendidikan anak-anak mereka menjadi terbelakang. Pada umumnya, orang-orang suku laut dan anak-anak mereka masih buta huruf. Kondisi ini sempat dicoba untuk diubah. Pemerintah daerah dan yayasan lembaga swadaya masyarakat melakukan pendekatan dan pembinaan agar mereka mau tinggal di darat. Tidak mudah membelokkan, apalagi mengubah tradisi suku laut yang sudah berjalan sangat lama, membawa mereka hidup bermukim di daratan, meski telah disediakan rumah-rumah tinggal. Sejak tahun 1980-an, suku laut telah mulai dikenalkan untuk hidup di darat. Kebiasaan mengembara bagi sebagian warga suku laut sedikit demi sedikit mulai berkurang. Pulau Lingka dan Gara yang masih berada di kawasan Batam menjadi daratan awal mereka hidup dalam model permukiman di darat. Namun seiring dengan waktu yang terus berjalan, sebagian dari orang-orang suku laut kembali mengembara, hidup nomaden di laut. Ya, mereka harus mencari. Yang mencari ini berarti kalau ke laut itu ya mereka sih enak ya mendapatkan hasilnya langsung bisa dipasarkan langsung dapat. Tapi kalau mereka sekarang harus bekerja mandiri, apalagi tinggal di darat ini, ya mereka harus mencari misalnya bercocok tanam, kata mereka itu tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Bisa dimengerti bahwa tradisi suku laut yang telah mengental berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari tidak akan mudah diubah begitu saja. Berbagai cara pembinaan dilakukan untuk bisa memberikan pengertian dan pemahaman bagi orang-orang suku laut, terutama yang berkaitan langsung dengan masa depan anak-anak mereka sendiri. Kami coba mendekati anak-anak mereka, ya anak mereka dalam usia sekolah. Di sini kami memberi rangsangan kepada anak-anak mereka supaya lebih rajin ke sekolah, ya, dengan memberikan bantuan, ya misalnya buku paket pelajaran, kemudian bantuan pakaian seragam, sepatu, ya kemudian tas sekolah itu sendiri. Ini tujuannya adalah untuk merangsang mereka agar lebih termotivasi memberikan semangat kepada anak mereka untuk pergi belajar. Dengan sendirinya mereka juga betah hidup di darat karena melihat anaknya ada kemajuan ya ke sekolah, mendapatkan pendidikan, ya ada perubahan untuk ke arah yang lebih baik. Jika diamati benar, orang-orang suku laut dulu dengan kondisi sekarang memang sudah terlihat berbeda.
Kini pemandangan anak-anak suku laut membaca dan menulis merupakan hal yang biasa. Namun itu dulu tidak pernah terjadi. Para orang tua suku laut pun kini telah berpandangan lebih maju. Bagi sebagian besar mereka, pendidikan sekolah untuk anak-anak adalah yang utama. Kebiasaan mengembara di laut dengan berpindah-pindah tempat membawa serta seluruh keluarga hingga berbulan-bulan telah banyak ditinggalkan. Nah, kalau di sini mungkin sudah sempurna lah, sudah bagus lah. Sudah jauh beda. Nah, kita pakai perahu. Kondisi laut perairan yang sering keruh di sekitar pulau, tempat tinggal orang-orang sampan ini, juga sedikit banyak mengubah jalan pikiran mereka. Di saat air keruh tak banyak ikan yang bisa mereka tangkap, maka berpikir alternatif hidup di darat mulai menjadi perhatian orang-orang sampan, terutama kaum mudanya. Banyak dari kalangan muda suku laut yang telah bekerja di kantong-kantong industri di Pulau Batam. Rantai tradisi mengembara suku laut pun kian hari mulai kendur. Zaman terus berubah dengan cepat, mengikuti perkembangan situasi dan kondisi kebutuhan terkini. Jika kehidupan dengan segala pola pikir, tingkah lakunya tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka waktu akan menggilas habis para pelaku zaman. Orang-orang suku laut tinggal di pulau-pulau yang terletak di antara daratan Sumatera Riau dan negara maju Singapura. Mau tak mau, sadar atau tidak, pengaruh modernisasi merasuki kebiasaan hidup sehari-hari suku laut. Yang terlihat paling nyata adalah masuknya alat komunikasi dan informasi, seperti radio tape recorder dan televisi, serta beberapa peralatan rumah tangga. Orang-orang suku laut yang umumnya masih tertinggal secara sosioekonomi dan budaya, dibandingkan dengan kehidupan masyarakat sekitarnya, seperti masyarakat Batam dan Riau ini, disebut-sebut sebagai cikal bakal orang asli Melayu. Orang-orang suku laut sering juga disebut orang Tambus. Tradisi hidup di atas perahu bagi suku laut memang telah dijalani sejak berabad-abad lalu. Dari beberapa literatur ilmiah disebutkan, tradisi mengembara hidup di laut bagi orang selat atau suku laut telah berlangsung sejak tahun 2500 hingga 1500 sebelum Masehi. Tradisi suku laut merupakan pertemuan budaya zaman batu baru dengan budaya zaman batu besar atau zaman Neolitikum dengan era peradaban Megalitikum. Orang suku laut ditengarai berasal dari Melayu hasil perkawinan dengan Polinesia pada tahun 1000 sebelum Masehi. Suku asli Malaysia yang hidup di pedalaman ini akhirnya terdesak ke arah pantai akibat perseteruan antar suku di pedalaman. Mereka melarikan diri ke pantai-pantai dan mengembara di laut, hidup secara nomaden. Warna kulit hitam mengkilap dan bentuk fisik rahang yang kokoh khas ditengarai berasal dari hasil keturunan perkawinan campuran antar etnik Timur Tengah dan subkontinental Asia, Melayu Riau. Suku laut atau kalangan intelektual internasional menyebutnya sebagai manusia selat adalah sebagian dari kekayaan ragam etnis di Indonesia.
Sayang sekali jika kekayaan ini hanya dijadikan sebagai objek untuk pengembangan proyek wisata budaya semata. Sudah saatnya memberdayakan mereka.